Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Pemanggilan ini dilakukan untuk menggelar rapat koordinasi membahas situasi ekonomi terkini menyusul pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Untuk mengetahui kondisi terkini kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Adi, jadi bagaimana situasi terkini dari istana, siapa saja yang diundang dan apa yang dibahas, Adi? Ya Iqbal, benar sekali pasca pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia 2 tahun sebelum masa jabatannya berakhir yang seharusnya di tahun 2028. Hari ini memang Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pihak ke istana yaitu dari KSSK seperti yang Anda sampaikan tadi. Dan saat ini kami masih menunggu di dalam rapat koordinasi masih terus berlangsung karena tadi dimulai sekitar pukul 5 sore. Siapa saja yang hadir seperti yang Anda sampaikan tadi Iqbal, diantaranya adalah Dewan Gubernur Bank Indonesia, diantaranya adalah pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti lengkap bersama jajaran Deputi Gubernur Bank Indonesia yang tadi hadir secara bersama-sama. Lalu kemudian juga ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederika Widiasari, lalu kemudian Kepala Lembaga Penjamin Simpanan atau Kepala LPS Anggito Abimanyu beserta sejumlah Menteri Ekonomi termasuk juga dari Danantara. Tadi ada Rosan Roslani, ada CEO Danantara juga Doni Oskaria, ada beberapa menteri lain tadi informasinya termasuk Purbaya Yudhistira Dewa yang hadir di Istana Kepresidenan Jakarta tetapi tidak melewati pintu timur Istana Negara tempat saya melaporkan saat ini sehingga tidak bisa diakses media karena tadi informasinya lewat dari pintu di Jalan Medan Merdeka Utara. Dan tentu kita akan menunggu apa yang dibahas di dalam, tapi ini kurang lebih seperti yang disampaikan oleh sejumlah pejabat yang hadir tadi. Ini adalah rapat koordinasi, ini undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya KSSK juga sempat diundang pada tanggal 5 Mei 2026 lalu untuk membahas situasi ekonomi terkini, membahas terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah dan juga bagaimana kemudian stabilitas keuangan itu yang dibahas begitu ya. Tapi kondisinya tentu hari ini berbeda karena ini adalah momennya pasca pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan tentu kita nanti akan dengarkan bersama keterangan jika kegiatan ini sudah selesai, rapat sudah selesai, kabarnya nanti akan ada keterangan yang akan disampaikan. Namun kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut siapa yang akan nanti memberikan keterangan terkait dengan hal ini. Dan yang pasti pasca mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia yang diumumkan oleh Istana, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada pagi hari ini tentunya kita melihat ini informasi yang mengejutkan juga ya. Dan tadi disampaikan bahwa meskipun Peri Warjio mundur, tapi pemerintah dan juga Bank Indonesia tetap menjamin bagaimana kemudian Bank Indonesia ini tugas-tugasnya tetap berjalan, tugas dan wewenangnya tetap berjalan karena memang ada mekanisme internal yang kemudian menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia seperti yang diumumkan tadi. Dan juga yang dijamin adalah bagaimana koordinasi dan sinergi dengan pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal terus berjalan untuk memastikan ekonomi berjalan dengan baik di tengah target-target yang ditetapkan oleh pemerintah, lalu kemudian juga di tengah tekanan begitu ya, termasuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian, baik itu bagaimana respon pasar termasuk juga terhadap nilai tukar rupiah. Dan ini tentunya yang kita harapkan koordinasi yang berjalan pada hari ini bisa menjamin hal tersebut begitu ya, bisa menjaga kondisi ekonomi dalam keadaan yang baik. Kita tunggu bersama nanti keterangannya, Iqbal. Baik, Adi, dari pantauan Anda sebenarnya bagaimana respon pasar pasca mundurnya Peri Warjio ini? Ya, kalau kita lihat terkait dengan respon pasar sore ini, kalau kita lihat di penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia begitu ya, IHSG pada hari ini bergerak dalam rentang 6.144 sampai 6.219 atau sideways begitu. Lalu kemudian pada penutupan perdagangan hari ini IHSG memang masih terkoreksi 10,64 basis poin atau 0,17% ke level 6.185,7. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, karena Bank Indonesia ini tentu berperan sentral begitu ya berkaitan dengan kebijakan moneter. Kita lihat tadi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya sejak tadi pagi memang dibuka di zona merah pada awal perdagangan. Tapi menurut analisis dari sejumlah pengamat ini mengatakan bahwa mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia ini pengaruhnya masih relatif terbatas begitu terkait terhadap nilai tukar rupiah seperti data yang sudah saya sampaikan tadi. Dan memang
memang pengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang sekarang menembus di level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat ini justru disebutkan bahwa ini adalah terkait dengan faktor eksternal begitu. Namun apapun itu tentu kita berharap apapun resiko-resiko yang dihadapi ke depan begitu pasca mundurnya Peri Warjio itu tentu harus dimitigasi oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia. Salah satunya melalui koordinasi yang dilakukan pada hari ini. Apalagi kalau kita lihat yang menggantikan Peri Warjio begitu ya sesuai mekanisme yang ada di Undang-Undang Bank Indonesia adalah pihak internal dari Bank Indonesia sendiri yang merupakan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia yaitu Destri Damayanti yang juga memiliki pengalaman yang cukup panjang. Destri Damayanti ini sebelumnya juga berada di LPS dan juga merupakan ekonom yang juga kiprahnya cukup panjang sehingga kalau kita lihat memang pada saat ini pengaruhnya masih terbatas. Tentu kita akan melihat perkembangan ke depan seperti apa dan yang juga menarik untuk kita nanti Iqbal siapa nanti akan menjadi pengganti gubernur definitif dari Bank Indonesia. Apakah dari kalangan internal yang saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior atau Destri sendiri ataupun juga deputi-deputi yang ada sekarang ataukah nanti akan ada nama-nama lain. Tentu ini masih akan berproses begitu karena Istana tadi pada saat ditanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ini Istana tidak ingin terburu-buru. Yang pasti hari ini yang ingin diselesaikan adalah Kepres terkait dengan pengunduran diri dari Peri Warjio itu bagaimana pemberhentian dengan hormat begitu terhadap Peri Warjio barulah kemudian nanti akan melangkah ke tahap berikutnya mengajukan nama karena kalau sesuai undang-undang nanti Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan nama dan bersurat kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test. Nah, ketika fit and proper test, apakah nanti DPR akan setuju atau tidak setuju begitu dengan nama yang diajukan oleh Presiden Prabowo? Ketika disetujui, maka nanti akan mengambil sumpah di hadapan Mahkamah Agung. Dan ini tentunya akan kita tunggu bersama siapa sosok ini karena tentu ini akan sangat mempengaruhi bagaimana persepsi pasar terhadap Indonesia, bagaimana kemudian sentimennya terhadap nilai tukar rupiah dan juga sentimen terhadap pasar. Kita harapkan sosok yang nantinya akan menggantikan Peri Warjio adalah sosok yang memiliki pengalaman di bidang ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia karena ada persyaratan itu tentunya sosok yang juga bisa dipercaya oleh pasar. Menarik untuk kita lihat perkembangannya termasuk juga rapat hari ini menarik untuk kita nantikan bersama hasilnya seperti apa. Untuk sementara kembali ke studio Iqbal. Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.